Nah, clear ya. Jadi ketika saya tiba di Hong Kong ada pihak yang menggoreng seolah-olah tujuannya politik. Nah, ini sama nih waktu saya tiba di apa dari Mepu paginya, sorenya saya ke Victoria Park. Ada tuh seorang ibu yang datang menemui saya ya. Ibu itu mengatakan begini, ya. Pak Benny mau nyaleg ya. Saya bilang kenapa ibu nanya saya begitu? Oh enggak, ini kan udah mau mendekati pemilu. Pak Benny mau nyaleg. Sebagai politisi, saya paham pertanyaan itu. Pertanyaan itu adalah titipan dari pihak lain, tidak murni, ya. Pertanyaan yang lahir dari batin dan isi hati seorang ibu. Nah, itu sama dengan apa yang digoreng di Facebook ya, yang saya juga tahu. Sobat Migran tahu lah Facebooknya siapa. Seolah-olah kunjungan saya ada kunjungan politik. Saya langsung jawab, saya kepala BP2MI yang mengurusi pekerja migran Indonesia. Kalau saya mau memanfaatkan posisi saya untuk kepentingan politik saya, maka saya pasti akan mencalonkan diri sebagai caleg dengan memilih dapil luar negeri. Saya langsung jawab begitu. Si ibunya mati kutu kan? Tapi saya tidak mencalonkan diri dari dapil luar negeri. Itu artinya apa? Saya tidak ingin mencampur adukan tugas negara saya, tugas saya untuk pekerja migran Indonesia dengan kepentingan politik pribadi saya. Jadi kalau saya punya kepentingan politik pribadi, pasti saya nyalon dapil luar negeri. Ya, saya manfaatkan benar nih, ya, para pekerja migran Indonesia yang setiap minggu saya berangkatan ke Korea, berangkatan ke Jepang, berangkatan ke Jerman dan sebagainya. Ya, bahkan saya mengeluarkan statement, hanya seorang pejabat yang jahat, jika dia diberikan tugas negara, bahkan dibiayai oleh uang negara, kemudian dia memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik dirinya. Catat ya. Jadi saya bukan politisi yang baru berpolitik ya. Saya katakan saya sudah 5 periode. Kalau dihitung kali 5 tahun berarti 25 tahun di panggung politik. Ya. Wah, 2 hari di sini, 2 hari di Indonesia, ada isu lagi nih. Wah, ada isu nih. Saya sedang memikirkan apakah saya akan mengambil langkah hukum karena ini fitnah. Ya, ini diucapkan oleh seorang YouTuber dari Taiwan. Ya, saya nggak perlu sebut namanya. Dan rekamannya ada di saya. Ya. Nah, dia menuduh bahwa terkait penempatan ke Arab Saudi, ya itu ada kepentingan saya, bahkan seolah-olah ada kepentingan keluarga katanya. Ya, di mana saya ada keluarga di Jakarta? Ya, di mana keluarga saya berurusan dengan pekerja migran? Keluarga saya satu pun nggak ada yang jadi pejabat, nggak ada yang kerja sebagai ASN, nggak ada yang kerja di perusahaan. Ya, saya lahir dari keluarga miskin. Satu-satunya yang diberikan kesempatan Tuhan untuk jadi pejabat hanya saya. Itu tidak, ya, kepada keluarga saya yang lainnya. Wah, ini fitnah, ini tuduhan. Ya, karena sudah masuk tuduhan. Nah, saya sedang memikirkan untuk mengambil langkah hukum. Nah, sedang dipelajari ya. Kenapa hukum? Bukan berarti kita ingin memenjarakan orang, enggak. Tapi hukum adalah cara untuk menguji tanpa memaksakan ego kita. Apakah pandangan dari orang yang kita laporkan itu bisa dibenarkan oleh hukum atau tidak? Atau mengedukasi saya. Apakah yang saya anggap yang dia lakukan itu salah secara hukum? Ya, apakah pendapat saya ini benar atau tidak? Kan gitu ya. Nah, itu masalah yang kita sedang pikirkan. Seorang YouTuber ya di Taiwan. Kita rekamannya udah dengar ya, bagaimana dia menghasut seseorang yang rekamannya ada jelas ya dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah ya yang bisa dikategorikan pencemaran nama baik ya. Nah, jadi ini kan persoalan siapa mengerjakan apa. Sehingga saya tuh khawatir begini ya, ada pihak-pihak yang pertama memang memiliki motif untuk merusak nama baik BP2MI dan juga saya pribadi tentu. Ya motifnya kalau kita tahu persis sih. Ya, mereka yang marah kepada kepala BP2MI ini kan mereka yang selama ini terlibat overcharging. Yang saya katakan ini bisnis meminjamkan uang kepada PMI, kemudian saya berani mengatakan bahwa kalau pinjaman uang itu dengan bunga yang wajar, oke ya. Tapi kalau mengakibatkan bunga yang berlebihan sehingga biaya penempatan bertambah ya.
katakan sampai 2 kali lipat, ya ini kejahatan menurut saya. Nah mereka pasti marah lah, terganggu ya. Yang penempatan ilegal mereka juga pasti marah lah ya, karena terganggu ya. Nah jika ada orang-orang hebat misalnya, apakah dia yang selama ini YouTuber atau apa ya, tanpa tahu persoalan, tanpa tahu masalah, bisa melakukan fitnah ya, serangan yang sudah merusak nama baik. Nah ini mereka ini mewakili siapa sebetulnya, kan gitu ya. Tapi saya katakan tadi, kalau Mbak Yuni atau banyak juga sebetulnya yang saya suka, karena kritik itu keren. Saya katakan tidak ada negara yang sempurna, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka ketidaksempurnaan itu harus diberikan masukan, saran, bahkan kritik yang sekeras-kerasnya gitu ya. Misalnya gini, Benny Ramdhani kamu nggak becus, nah boleh, nggak ada masalah. Kok kamu nggak bisa ngurusin ini gitu kan? Solusinya apa? Nah kasih solusinya. Menurut aku solusinya yang benar tuh yang gini, keren itu. Dan saya suka gitu. Tapi kalau udah fitnah, ya kita punya kebijakan ini, kemudian fitnahnya seolah-olah punya kepentingan ini. Wah, berarti mereka ini mewakili siapa? Kedua, berarti dia nggak tahu saya itu dalam arti. Harusnya kalau mengukur orang jangan pakai baju sendiri, itu aja sebetulnya. Nah kenapa kita hati-hati dengan fitnah? Karena selain berdampak hukum, ya hati-hati karena mengukur baju orang lain tidak bisa dengan ukuran badan kita, ya gitu.